Rumput tetangga memang lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Kita selalu melihat bahwa rumput orang lain, rumput milik orang lain, itu selalu lebih hijau dan selalu lebih indah daripada rumput yang kita punya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to me with Alma Ferbiana. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Broadcasting Communication of Islam atau biasa diartikan dengan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya menginjak semester 2. Sebelumnya tadi saya berbicara tentang peribahasa yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu rumput tetangga memang lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Maksudnya apa sih dari peribahasa itu? Peribahasa itu menceritakan atau menyatakan atau mengartikan bahwa kita itu selalu melihat apa yang orang lain punya, apa yang orang lain miliki, itu selalu lebih hijau, lebih indah, lebih dari apa yang kita punya. Nah, di situ kita bisa lihat sendiri bahwa kita itu melakukan sebuah perbandingan. Maka dari itu, hari ini, detik ini juga, saya akan membahas tentang social comparison theory. Jadi, apa sih itu social comparison theory itu? Kita artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia, bahwa itu artinya adalah teori perbandingan sosial. Sebelum kita membahas apa sih itu teori perbandingan sosial itu apa, kita bahas per kata dulu. Pertama dari teori. Teori itu apa sih? Teori itu adalah sebuah asumsi atau sebuah konsep gitu. Jadi ya, teori adalah sebuah asumsi atau konsep. Terus selanjutnya adalah perbandingan, yang dimana perbandingan itu ada yang membandingkan dan ada yang dibandingkan. Jadi, jika kita melakukan perbandingan, maka harus ada yang membandingkan dan ada yang dibandingkan. Dan sosial itu adalah sekelompok orang, sekelompok masyarakat atau sekumpulan orang. Nah, jadi dari kata teori perbandingan sosial itu kita udah bisa memahami bahwa di situ adalah sebuah konsep untuk melakukan sebuah perbandingan terhadap sekumpulan orang. Membahas lebih lanjut mengenai perbandingan sosial, alangkah baiknya kita itu mengetahui dulu latar belakang kenapa terjadinya atau kenapa adanya teori perbandingan sosial ini. Saya akan bacakan sejarah dari teori perbandingan sosial. Oke. Teori perbandingan sosial dirumuskan oleh Lion Festinger pada tahun 1950. Merupakan tindak lanjut dari teori sebelumnya, yaitu teori tentang komunikasi sosial informal yang dirumuskan pada tahun 1950. Dalam teorinya tentang komunikasi sosial informal, Festinger menekankan pentingnya orang lain dalam pembentukan pendapat seseorang. Sementara itu, dalam teori proses perbandingan sosial, Festinger menambahkan ranah kemampuan dan menekankan bagaimana individu menggunakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Teori perbandingan sosial muncul akibat minat Festinger yang terhadap pengembangan opini dan beberapa hipotesis menentukan perbedaan yang diharapkan antara pengaruh pada pendapat versus kemampuan. Sebagian besar penelitian yang didasarkan pada teori ini berkonsentrasi pada perbandingan kemampuan, emosi, atau ciri kepribadian, dan sangat sedikit yang terkait dengan perbandingan pendapat. Jadi, proses perbandingan sosial adalah proses saling mempengaruhi atau saling bersaing dalam sebuah interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka dari itu kita akan mengetahui atau mengevaluasi diri kita dari adanya interaksi sosial itu. Ada dua hal yang harus diperbandingkan dalam hubungan ini. Yang pertama adalah opinion atau pendapat, dan yang kedua adalah ability atau kemampuan.
Perubahan pendapat lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Misal, fenomena yang sangat ramai diperbincangkan ya sekarang ini adalah corona. Banyak sekali orang yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat banyak macam. Ada yang pro dengan pemerintah, ada yang kontra dengan pemerintah, atau menegakkan kebenarannya dia, atau bagaimanapun. Banyak sekali asumsi atau opini-opini yang ada di masyarakat saat ini. Nah, kita sebagai masyarakat pasti melakukan sebuah perbandingan yang dimana kita itu harus menyaring terlebih dahulu. Kita harus melakukan perbandingan. Manakah yang harus manakah asumsi yang harus kita ikuti dan kita terima. Teori ini juga menentukan bagaimana cara kita menilai pribadi kita sendiri berdasarkan bagaimana kita menghadapi orang lain. Menurut Festinger, tujuan adanya perbandingan sosial ini yang pertama adalah self-evaluation. Self-evaluation yaitu adalah evaluasi diri. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita dengan cara kita membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang kedua ada self-improvement, yaitu perbaikan diri. Jadi kita itu bisa memperbaiki diri dengan cara itu juga. Dan yang ketiga adalah self-enhancement atau peningkatan diri. Jadi jika kita melakukan perbandingan sosial, kita juga bisa memperbaiki diri kita dengan cara memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Dan tentunya hal ini membantu individu untuk berafiliasi, untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari orang lain. Saya akan kasih contoh dari perbandingan sosial ini. Sebenarnya perbandingan sosial itu bisa berdampak positif atau negatif. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponnya gitu. Kita kasih contoh, jika kita ingin menjadi orang sukses, misal di sini saya itu pengen jadi orang sukses nih, maka dari itu lingkungannya pun harus di lingkungan orang-orang sukses, sehingga kita bisa melakukan evaluasi diri. Kenapa sih saya itu nggak sukses? Kenapa sih saya itu belum sukses aja, sedangkan orang-orang di sekeliling saya itu udah pada sukses? Jadi kita bisa mencari apa sih yang kesalahan yang kita lakukan sehingga kita belum sukses seperti mereka. Yang kedua, kita juga bisa menerapkan pada tujuan yang kedua, yaitu self-improvement, yaitu memperbaiki diri. Jadi dengan kita di lingkungan sosial, maka kita juga dengan di lingkungan orang-orang sukses, maksud saya, kita juga bisa belajar memperbaiki apa kesalahan yang kita lakukan gitu. Dan tentunya sekaligus juga enhancement atau peningkatan diri, ya dari kita evaluasi diri, udah evaluasi diri baru kita memperbaiki diri dan langsung kita meningkatkan diri kita sehingga kita itu bisa sejajar bahkan lebih dari orang yang kita bandingkan. Tapi sebaliknya, jika kita orangnya negatif atau kita menanggapinya dengan respon negatif, justru itu akan berbalik. Bukannya kita malah semakin semangat untuk memperbaiki diri, malah kita itu akan menjadi minder, terus terpuruk, iri juga, karena ya orang-orang di sekitar saya orang-orang sukses doang, sedangkan saya begini, sedangkan saya begitu. Nah, jadi itu juga tergantung dan kembali lagi bagaimana cara kita menanggapi atau merespon sebuah perbandingan. So please stop comparing yourself to others if making you down. But if making you up, making you struggle, making you spirit, yeah, you must comparing yourself. So please be yourself. Jika itu membuat kamu menjadi lebih baik lagi, kenapa enggak kita melakukan perbandingan sosial? Tapi jika itu membuat kamu down, kamu stop aja lah, nggak usah melakukan perbandingan sosial. Be yourself.
Tapi menurut saya itu penting sih perbandingan sosial. Jadi saya harap teman-teman melakukan perbandingan sosial juga, sehingga kita itu bisa mengetahui seberapakah kemampuan kita dan mungkin banyak yang salah dari diri kita, sehingga diri kita itu harus melakukan perbandingan sosial. Jadi kita itu bisa, apa ya, bisa memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.